Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengkomparasi sistem pendidikan di negara Malaysia. Alasan saya tertarik untuk mengulas negara tersebut karena saya ingin mengetahui bagaimana cara sistem pendidikan di negara Malaysia. Sementara itu, sistem pendidikan di Malaysia berada di bawah wewenang Kementerian Pelajar Malaysia. Di Malaysia, warga negara dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan, sekolah swasta maupun secara individu. Sistem pendidikan yang wajib ditempuh yakni sekolah rendah dan sekolah menengah. Berapa tahun sih belajar di Malaysia? Para siswa wajib mengetahui ujian negara di setiap akhir jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah rendah dan pendidikan menengah tinggi. Pendidikan rendah atau dasar 9 primary education di Malaysia berlangsung 6 tahun yang wajib diikuti oleh anak usia 7 sampai 12 tahun. Sistem pendidikan tersebut terbagi dalam pendidikan persekolahan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan pasca menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tersedia dari sekolah negeri multibahasa yang menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh warga Malaysia atau sekolah swasta atau melalui sekolah di rumah. Menurut hukum, pendidikan dasar adalah wajib. Seperti beberapa negara Asia Pasifik, macam Republik Korea, Singapura, dan Jepang. Tes terstandarisasi adalah sebuah fitur umum. Saat ini terdapat 37 universitas swasta, 20 college university swasta, tujuan kampus cabang universitas luar negeri, dan 4 college swasta di Malaysia. Pendidikan Malaysia bisa didapatkan dari sekolah tanggung jawab pemerintah, sekolah swasta atau secara sendiri. Sistem pendidikan dipusatkan terutama untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Pemerintah negeri tidak berkuasa dalam kurikulum dan aspek lain pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah, sebaliknya ditentukan oleh kementerian. Ada ujian standar yang merupakan fitur yang bisa bagi negara-negara Asia seperti Singapura dan Tiongkok. Pendidikan Malaysia terdiri dari beberapa tingkat. Yang pertama, prasekolah, yang kedua pendidikan rendah, yang ketiga pendidikan menengah, yang keempat perguruan tinggi. Hanya pendidikan di sekolah dasar diwajibkan dalam hukum, oleh itu pengabaian kebutuhan pendidikan setelah sekolah dasar tidak melanggar hukum. Sekolah dasar dan sekolah menengah dikelola oleh Kementerian Pelajar Malaysia, tetapi kebijakan yang berkenan dengan pendidikan tinggi dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional yang didirikan pada tahun 2004. Sejak tahun 2003, pemerintah memperkenalkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran yang berkait dengan ilmu dan matematika. Sekolah TK atau prasekolah, siswa diterima masuk dari umur 4 sampai 6 tahun. Studi Tadika bukan merupakan studi wajib dalam pendidikan Malaysia, namun pendirian Tadika oleh pihak swasta sangat menganjurkan. Sejauh ini, sebagai besar sekolah nasional memiliki kelas prasekolah. Namun, masuknya ke kelas ini bukan untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Pendidikan rendah mulai dari 1 hingga 6 tahun dan menerima masuk anak berumur 7 tahun sampai 12 tahun. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan Malaysia. Sekolah dasar umum di Malaysia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sekolah nasional dan sekolah jenis kebangsaan. Kurikulum di kedua jenis sekolah dasar adalah sama. Perbedaan antara dua jenis sekolah ini adalah bahasa pengantar yang digunakan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah nasional. Tamil atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah jenis kebangsaan. Pada akhir tahun sekolah dasar, tes umum diselenggarakan untuk mengevaluasi kinerja murid
publik pada tingkat sekolah dasar dinamakan Uji Penilaian Sekolah Rendah atau UPSR. Pelajar yang telah mendukung UPSR diperbolehkan melanjutkan ke tingkat menengah. Sekolah menengah umum dapat dilihat sebagai ekstensi sekolah dasar. Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar untuk semua mata pelajaran selain sains atau biologi, fisika, dan kimia, dan matematika atau termasuk matematika tambahan. Siswa harus belajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Sistem pendidikan ditetapkan di Malaysia tentu berbeda dengan Indonesia. Pembentukan sistem pendidikan tersebut secara umum dipengaruhi oleh berbagai hal seperti faktor sosiokultur, lingkungan, sejarah, dan hal lainnya. Sama seperti negara lain dalam menerapkan sistem pendidikan, Malaysia juga memiliki pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan pelaksanaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan sistem pendidikan yang sesuai akan mengarah pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa ada sistem pendidikan yang jelas dan satu negara, arah serta output dalam proses belajar hanya akan menjadi tidak jelas dan abu-abu. Malaysia menjadi negara yang kerap menjadi tujuan pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Selain karena dekat dengan Indonesia, pendidikan di Malaysia tergolong bagus dan memiliki biaya yang hampir sama dengan pendidikan Indonesia. Tak hanya itu, pelajaran khusus mahasiswa internasional yang berkuliah di Malaysia diizinkan untuk bekerja sambil kuliah. Malaysia juga memiliki izin imigrasi yang relatif mudah dibandingkan dengan negara lain. Hal-hal tersebut menjadi alasan mengapa negara ini sangat diminati oleh negara Indonesia atau WNI untuk melanjutkan pendidikan. Sistem pendidikan di Malaysia berada di bawah wewenang Kementerian Pelajar Malaysia. Di Malaysia, masyarakat dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan atau sekolah swasta. Walaupun sistem pemerintahan di Malaysia adalah kerajaan, namun kerajaan tak memiliki hak untuk menentukan kurikulum atau cara pengajar yang ditetapkan. Semua wewenang diatur oleh Kementerian Pelajar Malaysia. Sementara untuk aturan pendidikan di perguruan tinggi diatur oleh Kementerian Pengajian Malaysia. Mulai dari tahun 2003 hingga saat ini, Malaysia telah menetap aturan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi, khususnya di mata pelajaran tertentu seperti sains dan matematika. Jenjang pendidikan di Malaysia. Di Indonesia, jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan anak usia dini, kemudian dilanjutkan pendidikan menengah dan pendidikan perguruan tinggi. Sama halnya dengan Indonesia, negara Malaysia memiliki jenjang pendidikan di antaranya. Yang pertama, prasekolah, PAUD atau pendidikan anak usia dini atau TK atau taman kanak-kanak. Yang kedua, pendidikan rendah. Pendidikan rendah memiliki waktu tempuh dalam waktu 6 tahun pada usia 7 hingga 12 tahun. Mata pelajaran wajib yang diajarkan yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Pendidikan menengah berlangsung selama 5 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu untuk semua mata pelajaran, kecuali sains dan matematika. Pada jenjang pendidikan ini, pelajar akan diberi kebebasan untuk memilih bidang yang diminati seperti sains atau seni atau arts. Pendidikan pra-university. Jenjang pendidikan di Jenjang pendidikan diperuntukkan khusus bagi pelajar yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi Malaysia. Tak hanya itu, pelajar internasional yang akan masuk universitas di Malaysia biasanya harus menempuh pendidikan ini terlebih dahulu. Pendidikan ini ditempuh dalam kurang waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Pengajian tinggi. Pengajian tinggi adalah perguruan tinggi. Jenis pendidikan di Melayu. Sekolah kebangsaan, jenis pendidikan atau sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sebuah mata pelajaran. Yang kedua, sekolah kluster
Jenis sekolah yang masuk kategori unggulan di Malaysia. Yang ketiga, sekolah jenis kebangsaan, jenis pendidikan yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai pengantar di semua mata pelajaran. Yang keempat, sekolah wawasan. Jenis sekolah yang dibentuk dengan tujuan membangun dan menciptakan sumber daya manusia memiliki kecintaan terhadap negaranya dan mampu berinteraksi dengan berbagai kaum di Malaysia. Yang kelima, sekolah agama Islam. Jenis sekolah yang dibentuk untuk pelajaran yang ingin mendapat pengetahuan tentang Islam. Umumnya pelajar yang menempuh pendidikan ini akan melanjutkan pendidikan ke Pakistan atau Mesir. Keenam, sekolah Bestari. Jenis pendidikan ini memiliki fokus utama pada penerapan perkembangan teknologi, maka media pembelajaran yang digunakan dalam sekolah ini banyak menggunakan komputer atau alat teknologi lainnya. Yang ketujuh, sekolah teknik dan vokasional. Jenis sekolah ini memiliki fokus utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang sains dan teknologi. Umumnya lulusan dari sekolah jenis ini akan bekerja di bidang industri negara Malaysia. Yang ke-8, sekolah bersamaan penuh. Jenis sekolah ini diperuntukkan untuk tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan negara Malaysia. Sekolah ini menerapkan sistem penerimaan siswa dengan kemampuan akademik maupun leadership serta bakat-bakat olahraga yang menonjol. Sekian komparasi tentang sistem pendidikan di negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.